Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya, sehat dan tetap semangat. Ingat, kelas 9 semangatnya harus lebih membara lagi daripada kelas 8 kemarin. Gitu. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kontrak belajar, materi dan penilaian. Kita masih belum ada materi khusus ya, jadi masih masuk pada kontrak belajar, materi dan penilaian. Nah, buku ini nanti akan menjelaskan pada ketiga item ini. Dan ingat, untuk kontrak belajar nanti kalian wajib menuliskannya di buku. Ingat, wajib menuliskannya di buku. Tulis itu ada 8 poin. Kemudian yang paling atas itu kalian beri nama kalian, nama lengkap, kemudian kelas, dan paling bawah kalian beri tanda tangan kalian, dan lebih bagus lagi diberi tanda tangan orang tua, diasisi oleh orang tua. Oke, biar tidak berpanjang kata, kita langsung masuk saja pada kontrak belajar. Yang pertama, setiap awal pembelajaran semua siswa wajib mengisi daftar hadir di e-learning atau Google Form yang telah disediakan. Jadi nanti kita pakai dua aplikasi, e-learning dan Google Form. Di e-learning itu kan ada daftar hadir, kalian harus ketik hadir, itu maka saya anggap hadir. Tidak yang tidak mengetikkan maka tidak dianggap hadir. Yang kedua, pakai Google Form, nanti kalian tinggal klik saja, hanya menulis hari dan tanggal saja. Untuk nama semua sudah ada, tinggal klik kolom yang sudah saya sediakan. Untuk kolom hadir paling kiri, itu ya sesuai dengan kondisinya, hadir, izin atau sakit. Nah, yang kedua, presensi dimulai jam 8 sampai jam 10. Jika lewat dari jam itu maka dianggap alfa. Mata pelajaran kita itu kan jam kedua. Jam kedua itu jam 8 sampai jam ke-9. Nah, dari saya kasih toleransi waktu 1 jam, lebih dari itu maka kalian akan dianggap alfa. Gitu ya. Oke. Berikutnya 3. Buku pelajaran berupa buku digital. Pastikan semua mendownload bukunya. Jadi tadi kan sudah saya share itu buku digitalnya, itu semuanya di-download karena panduan kita, referensi kita, rujukannya ke situ. Jadi materi Al-Quran Hadis dari kelas 7 sampai kelas 9 itu untuk tahun ini berubah semuanya. Jadi kalian wajib punya, karena buku paket itu masih belum sampai ke sekolah, jadi kita harus pakai yang e-digital dulu. Yang keempat, setiap pembelajaran akan di-share materi penjelasan baik berupa PowerPoint maupun video seperti yang saat ini saya kirimkan. Yang keempat, siapkan buku tulis khusus untuk menghafal Al-Quran Hadis. Gunanya untuk apa? Untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya sampaikan gitu. Seperti yang sekarang kalian harus menulis kontrak belajar ini ya, yang ada 8 item. Lalu kemudian yang ke-6, selalu sediakan Al-Quran terjemah ketika pembelajaran. Karena materi kita adalah Al-Quran Hadis, maka wajib bagi kita untuk punya Al-Quran terjemah. Karena setiap tugas nanti akan selalu bersinggungan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-7, kerjakan tugas sesuai jam pelajaran. Paling lambat jam 10 harus sudah selesai. Ingat, semuanya paling jam 10 paling sudah selesai. Dan bagian tidak mengerjakan tepat waktu, maka nilai akan kosong. Untuk sekarang bukunya tidak akan mulai seperti kemarin sudah satu-satu gitu ya. Ini ayo kumpulkan gitu. Ini belum kemarin pertemuan pertama, tidak. Ini kita sudah mengalami kemarin ya, semester 2 itu sudah tahu polanya seperti apa. Jadi untuk kelas 9 ini kan harus lebih disiplin. Satu, untuk kedisiplinan kalian gitu. Kalau kalian tidak mengerjakan di itu ya sudah, saya tinggal ngasih list aja, paling saya laporkan sudah, saya tidak akan jawab satu-satu lagi seperti kemarin. Kemudian materi berikutnya yaitu materi kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 semester 1. Nanti ada 3 bab yang akan kita pelajari. Yang pertama tajwid, yang kedua Al-Quran, yang ketiga hadis. Untuk tajwid nanti kita akan mempelajari mad lazim, mukhaffaf kilmi dan harfi, juga mad lazim mustaqil kilmi dan harfi. Bab kedua Al-Quran, meraih berkah dari jujur dengan bermuamalah. Quran surat yang dibahas adalah Quran surah Mutaffifin, surah ke-83 ayat 1-7, dan Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 152. Bab ketiga hadis. Hadis ini
yaitu tentang menggapai keberkahan hidup dengan jujur dan dalam bermuamalah. Hadis yang dibahas yakni hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dan hadis riwayat Tirmizi dari Hasan bin Ali radhiyallahu an. Berikutnya yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian ini ada dua macam, satu pengetahuan, dua keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu bab 1, bab 2, bab 3 itu kan sama ya. Ada tulis, lisan, tugas. Tapi tidak semuanya itu ditagih dalam satu bab. Jadi khusus untuk tulis itu semuanya pasti akan ada tagihan di masing-masing bab, karena tulis ini contohnya seperti ulangan harian. Kemudian untuk lisan itu bisa jadi hanya di bab 1, untuk tugas bisa jadi hanya di bab 2, terus bab 3 ada lisan dan tugasnya enggak ada, bisa jadi seperti itu, tapi nanti ada keterampilannya. Itu misalnya untuk bab 1 kita pakai tugasnya apa Bu? Tugasnya adalah mencari apa namanya? Mengerjakan LKS, dan seperti itu. Kemudian bab 2-nya lisannya apa? Lisannya yaitu membaca ayat Al-Qur'an sesuai dengan tajwidnya. Nah, bab ketiga enggak ada, hanya tulis aja Bu, bisa jadi seperti itu. Terus kemudian yang keterampilan, bab 1, bab 2, bab 3. Ini saya ketik ya, ini harusnya bab 2 dan ini harusnya bab 3 gitu. Mohon maaf, harus dimaklumi. Di sini ada portofolio, ada proyek, ada praktek. Sebenarnya kalau kita di kelas itu kan kita bisa diskusi. Nah, ketika diskusi itu bisa masuk hasil tagihan dari hasil diskusinya itu masuk pada portofolio, atau portofolio ini adalah catatan saya, checklist saya terhadap siapa saja anak-anak yang sudah mengerjakan dari bab 1, bab 2, bab 3 sesuai dengan tagihan tugas yang sudah saya sampaikan. Itu. Yang kedua proyek ini itu hasil karyanya bisa berupa membuat kaligrafi terus atau membuat peta konsep, nanti akan saya sampaikan pada setiap materi pembelajaran. Nah, kemudian untuk yang prakteknya ini gimana Bu? Prakteknya ini bisa jadi kalian misal seperti kemarin kelas 8 itu kan saya minta kalian mencari contoh dari hukum bacaan lam dan ro pada Quran surah Al-Mu'minun, masih ingat ya? Nah, contoh seperti itu. Jadi kalau misalnya kelas 9 itu berarti nanti saya minta kalian mencari tajwid dari mat lazimnya itu baik itu kilmi maupun harfi pada ayat-ayat yang lain, kalian tulis itu pada Quran surat apa, terus penjelasannya apa gitu, sama persis seperti kelas 8 kemarin. Nah, itu praktek. Atau bisa jadi cara membaca mat lazim yang benar itu seperti apa, dipraktekkan. Alif lam mim itu bacanya yang benar itu seperti apa. Jadi nanti pas alifnya itu harus berapa harokat, pas lamnya itu harus berapa harokat, harus mendengung atau tidak ketika ketemu dengan mim, terus mimnya itu harus berapa harokat, itu masuk pada praktek begitu ya. Oke, sudah selesai penjelasan buku ini hari ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, pertanyaan bisa ditulis pada kolom komentar di link YouTube saya, kan ini nanti saya masukkan YouTube di situ, atau bisa kalian tulis pada kolom yang sudah saya sediakan pada Google Form. Nanti akan saya cek dan jawaban akan saya kirim kepada wali kelas. Nah, nanti wali kelas yang akan men-share ke grup kelas kalian. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yakni dengan pembahasan tajwid, mad lazim, mukhaffaf, dan musaqal kilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.